memberikan informasi seputar pemberian Dr. Honoris Causa kepada Raffi Ahmad. Barangkali supaya jelas, saya coba wakili pertanyaan dulu, berarti satu bahasan. Mbak Helena, kami ingin tahu sebenarnya bagaimana status hukum dari Universitas UIP yang memberikan penghargaan Dr. Honoris Causa pada artis Raffi Ahmad. Barangkali teman-teman ingin tahu itu secara hukum Indonesia dan hukum internasional. Itu pertanyaan pertama. Nanti jawab dulu, baru nanti kita akan pada berikutnya. Silakan, Mbak Lena. Iya. Terima kasih. Saya Deputi Lawyer UIPM, Universal Institute Professional Management, United Nations ECOSOC. Kami punya lembaga berafiliasi artinya perpanjangan tangan dari United Nations. Kami lembaga berbentuk yayasan. Secara aturan hukum internasional, kami memiliki 4 landasan hukum internasional untuk suatu lembaga universitas di internasional. Legitimasi kami yang pertama yaitu kami terdaftar di APKN, yang kedua kami terdaftar di ECOSOC, yang ketiga kita terdaftar di KH, dan yang keempat kita terdaftar di UIA. Berdasarkan 4 legitimasi ini, kami sah secara hukum internasional berdiri sebagai universitas yang bekerja sama dan berafiliasi langsung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan program kerjasama Perserikatan Bangsa-Bangsa 70 SDGs, yang mana di salah satu programnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Nah, posisi kami UIPM ini ada di cabang di Asia, di Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan kami juga akan berencana membuka di 185 negara sesuai dengan kerjasama dengan United Nations. Untuk status hukum UIPM di Indonesia, kami punya izin terdaftar di Kemenkumham berdasarkan akta notaris tahun 2018 dan dirubah dengan perubahan struktur pengurus akta notaris 2024. Di dalam struktur akta notaris itu menjadi syarat utama untuk UIPM itu bisa didaftarkan di ECOSOC, APKN, AIDEN, AIU, dan juga kami di KH. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak bahwa status hukum kami secara nasional yaitu tadi kami terdaftar di Kemenkumham tahun 2018 dan akta perubahannya itu di tahun 2024. Izin terdaftar yang tadi sudah saya katakan, izin terdaftar kami itu sesuai dengan aturan hukum internasional sudah sah, yaitu melalui 4 izin yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada bersebaran isu tentang pemberian Dr. Honoris Causa kepada Raffi Ahmad. Bagaimana sih proses sebenarnya pemberian itu yang sehingga beliau dapat penghargaan sebagai Dr. Honoris Causa? Silakan. Iya, kami UIPM sesuai dengan aturan ECOSOC, KH, dan AIDEN memberikan gelaran honoris causa kepada Bapak Raffi Ahmad itu karena kami menilai ada 3 indikator. Yang pertama, beliau sebagai putra Indonesia yang berkecimpung di dunia entertainment sudah menghasilkan karya. Yang kedua, beliau intens berkesinambungan mengembangkan dunia entertainment dan beliau sudah kapabilitas beliau sudah teruji di bidangnya.
Dan yang ketiga, bahwa sesuai dengan aturan kami di UIPM, kami para ahli profesor di UIPM, United Nations ECOSOC, kami membuat sidang para profesor, sidang etik para profesor dari UN, UIPM, UN ECOSOC, dan kami memberikan pertimbangan dasar-dasar pertimbangan tadi. Kami memberikan gelaran honoris causa kepada Bapak Raffi Ahmad berdasarkan dasar legitimasi yang tadi, bahwa sesuai dengan aturan ECOSOC, KH, dan Aiden, beliau layak untuk menerima gelaran Dr. honoris causa. Dan kami mengundang beliau dengan di Thailand, karena kami UIPM, UN, ECOSOC itu kami ada di dunia, dan kami membuka cabang di seluruh Asia. Dan cabang kami di Thailand secara aturan hukum internasional sudah sah, karena kami UIPM, UN, ECOSOC, dan menurut aturan hukum pendidikan di Thailand, universitas dan pendidikan di Thailand sudah sah secara aturan hukum, ada legitimasinya. Maka Bapak Raffi Ahmad sudah sah secara aturan hukum internasional dan aturan yang berlaku di negara Thailand, yang mana sistem pendidikan kami UIPM 100% online learning, bukan offline learning. Jadi beliau diundang untuk menerima gelaran honoris causa itu tanpa ada pungutan biaya satupun, dan memang murni penilaiannya. Itu diusulkan dari Indonesia karena kompetensi beliau yang sudah intens berkarya di bidangnya sekian puluh tahun, dan itu menjadi pertimbangan kami dari UIPM, United Nations ECOSOC, untuk memberikan gelaran honoris causa kepada beliau. Berarti ini cuma hanya undangan, tidak ada kuliah? Tidak. Berarti semua orang bisa mendapatkan gelar itu yang entertainment? Sesuai dengan kapasitas. Tidak bisa sembarangan memberikan honoris causa. Ya, harus berkarya di bidangnya. Ya, berarti semua orang yang berkarya bisa siapa aja bisa. Tanpa ada mengikuti proses belajar. Kemdikbud Bang bilang UIPM nggak ada izin nih, Bu. Kalau misalkan dari UIPM Indonesia sendiri udah berapa banyak kasih gelar HC itu ke artis-artis Indonesia? Ya nggak harus selalu harus artis, mungkin tokoh-tokoh gitu, ada berapa di Indonesia yang dapat gelar dari UIPM? Iya. Satu ya, saya mau, tadi kan ada 3 pertanyaan dari Ibu ya. Dari lembaga mana yang bilang kami tidak berlegitimasi? Kemendikbud. Oke. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kemendikbud, dan kami sebenarnya sudah mengurus izin untuk kerjasama dengan Kemendikbud dari tahun kemarin, dan sementara dalam proses. Jadi kami bersama Kemendikbud akan bekerja sama untuk membuka UIPM di Indonesia. Dan untuk pihak yang lain yang sudah mendapat gelar honoris causa sudah ada beberapa, tapi bukan dari Indonesia, bukan. Karena kami UIPM, UN ECOSOC, itu markas kami di Amerika, Singapura, dan Rusia. Kami ini afiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Kami perpanjangan tangan United Nations di masing-masing negara anggota PBB. Jadi kalau gelar Dr. honoris causa sudah kami berikan kepada beberapa pihak, bukan saja dari Indonesia, belum dari Indonesia baru Pak Raffi Ahmad. Dari luar, dari Singapura, Malaysia, Filipina, Amerika sudah banyak. Kalau Ustadz Khalid sendiri, kalau nggak salah dia juga punya gelar. Ustadz siapa Pak? Khalid Basmalah. Dari mana? Basmalah dari Indonesia, maksudnya dari kami UIPM. Apa diberikan juga dari UIPM gelar itu? Pokoknya sempat beredar satu kayak kertas gitu, berdaftar nama-nama orang yang pernah dapat gelar dari UIPM gitu. Kalau menurut saya sepanjang, karena kami UIPM berada di Asia ya. Kami punya cabang di seluruh negara Asia, dan kami akan membuka di Eropa dan Amerika, Eropa dan negara-negara yang lain. Kalau misalnya mereka itu yang tadi Bapak sebutkan mendapat gelar Dr. honoris causa dari, misalnya tanya dulu dari mana dia berasal, dia dapat misalnya dari Singapura, dari Malaysia, otomatis itu sah. Kalau mendapat gelar honoris causa dari UIPM cabang mana? Cabang Filipina kah? Cabang Singapura kah? Cabang Amerika kah? Atau cabang mana? Itu. Jadi UIPM memang dipimpin COE-nya itu dipimpin oleh anak bangsa Indonesia.
Profesor Dr. Antastia Nur Alangan. Memang putra Indonesia yang mendirikan, yang sebagai pimpinan COE tertinggi dan membuat kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Dan kami adalah universitas yang melaksanakan 17 program SDGs United Nations. Kami dipercayakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, kampus kami. Bu, berarti Raffi Ahmad ini kan backgroundnya nggak ada kuliah ya? Maksudnya apa dasarnya memberikan background usaha ini ke Raffi Ahmad gitu? Yang tadi sudah saya bilang dari awal, berdasarkan aturan hukum yang sah secara hukum internasional KHAPKN, ECOSOC, UIA, itu seseorang yang dia berkarya, berkompeten, punya hasil, tersistematis mengembangkan bidang entertainmentnya seperti Raffi Ahmad dan memberikan karya sumbangsi terbesar bagi bangsa dan negaranya, dia layak menerima gelar honoris causa itu. Tidak perlu mengikuti pendidikan resmi. Ini secara aturan hukum internasional ya. Kami bukan bicara dari sisi hukum Indonesia, kami bicara dari sisi hukum internasional. Karena kami murni Universitas Universal Institute Professional Management, universitas yang benar 100% bergerak di bidang di sistem pembelajarannya itu online learning, 100% online learning. Waktu itu saya pernah ngobrol dengan staf ahli UIPM, Profesor Agustin. Dia bilang kalau di Indonesia, kalau di Bekasi itu memang kan cuma alamat domisili aja. Apakah ada kantor pusatnya juga kah UIPM dari seluruh dunia itu? Terus apa benar memang kayak ada 2000 prodi seperti itu gitu? Karena waktu itu Prof Agustin bilangnya seperti itu gitu. Apa betul seperti itu gitu? Iya. Yang pertama tadi saya jelaskan ya Ibu ya, bahwa UIPM United Nations ECOSOC itu kantor pusatnya di Amerika, Rusia, dan Singapura serta Thailand. Jadi UIPM ini sesuai dengan aturan hukum internasional, kita bicara hukum internasional ya Ibu ya, yang sudah saya sebutkan tadi, didirikan oleh anak bangsa Indonesia dan didaftarkan di 4 legitimasi hukum internasional tadi, terakreditasi secara internasional, maka sah. Kami punya program studi itu ada sekitar 30 lebih program studi. 30 lebih program studi. Dan program studi kami itu kami bahas, kami susun, tapi kami serahkan ke KH. KH itu menilai, mempertimbangkan program studi itu baru bisa dilaksanakan oleh kami. Mungkin salah satunya apa sih Bu? Salah satu dari 3 lah program studinya apa aja gitu. Iya, Mungkin program kan banyak orang yang nggak tahu juga KH nih. itu apa Bu? Maaf. Quality, Ensure, Higher Network. Oke? Mungkin program studinya ya 5 atau 3 gitu bisa Oke. disebutkan apa aja. Contoh Hukum. prodinya gitu. Hukum internasional, ekonomi bisnis, hukum ekonomi manajer, prodi ekonomi dan manajemen, dan juga ada prodi teknik nuklir. Ilmu komunikasi gitu-gitu ada juga. Ada. Sesuai dengan jadi gini, kami membuka prodi sesuai dengan kebutuhan yang ada di negara tersebut. Sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Jadi kalau kita bekerja sama, kita UIPM buka di suatu negara, kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan di negara tersebut. Setelah kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan di negara tersebut berdasarkan aturan yang berlaku di negara tersebut, bisa dibuka UIPM di negara tersebut. Dan aturan masing-masing negara itu berbeda. Seperti Indonesia, beda. Indonesia punya aturan kerjasama PTA, perguruan tinggi asing, UIPM, dengan negara misalnya Filipina, Singapura, Malaysia, itu berbeda. Nah kalau Raffi Ahmad jurusannya dapat gelarnya apa? Honoris causa untuk bidang entertainment, Itu ada jurusannya juga. sesuai dengan profesinya. Bu Elena, Iya. ini kan untuk persyaratan jadi pasukan PBB itu memerlukan sertifikat atau ijazah dari UPM.